Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, mari kita belajar bersama di YouTube channel Isna Salamah Azizah. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai keterampilan berbahasa. Baik, dalam keterampilan berbahasa terdapat 4 keterampilan, yaitu keterampilan pertama ada keterampilan menyimak, lalu ada keterampilan berbicara, lalu ada keterampilan membaca dan keterampilan menulis, yang mana keterampilan-keterampilan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Baik, langsung saja mengenai keterampilan berbahasa yang pertama, yaitu keterampilan menyimak. Menyimak adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan mendengarkan, mengidentifikasi bunyi bahasa, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi pesan yang disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan, sehingga penyimak dapat memahami serta mengetahui makna dari pesan tersebut. Adapun tujuan dari menyimak, yakni dengan menyimak, seseorang akan mampu untuk menyerap pengetahuan atau informasi dari apa yang ia simak. Selain itu juga menyimak dapat melancarkan ataupun mengasah keterampilan berbicara dan keterampilan menulis. Nah, semakin baik kemampuan seseorang dalam menyimak, maka akan semakin baik pula daya serap pengetahuan atau informasi dari apa yang disimak. Oh iya teman-teman, menyimak ini terbagi ke dalam 2 jenis. Ada menyimak secara ekstensif dan juga ada menyimak secara intensif. Baik, untuk yang pertama yaitu menyimak secara ekstensif. Menyimak secara ekstensif ini tuh merupakan kegiatan menyimak yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya seperti mendengarkan siaran radio, televisi, pembicaraan orang lain di jalan, dan lain sebagainya. Adapun untuk yang kedua yaitu menyimak secara intensif. Nah, maksudnya dari menyimak secara intensif ini tuh adalah kegiatan menyimak yang dilakukan untuk memahami makna yang dikehendaki. Nah, yang pada dasarnya dalam menyimak intensif ini itu memerlukan tingkat pemahaman, konsentrasi pemikiran, dan perasaan yang tinggi. Seperti itu. Baik, dalam menyimak terdapat tahapan-tahapan, yang mana terdapat 5 tahap dalam menyimak. Adapun tahap yang pertama yaitu tahap mendengar. Nah, maksudnya dari tahap mendengar ini tuh penyimak menangkap pesan dari pembicara yang telah diartikan dalam bentuk bahasa. Nah, dalam hal ini seorang penyimak harus memusatkan perhatiannya untuk dapat menangkap bunyi bahasa tersebut. Lalu tahap yang kedua yaitu tahap memahami. Setelah penyimak mendengarkan pembicara, maka akan muncul keinginan untuk memahami dengan baik apa isi pembicaraan yang dibicarakan oleh pembicara. Lalu, tahap yang ketiga yaitu tahap menginterpretasi. Maksudnya yaitu menafsirkan isi atau butir-butir pendapat yang ada dan tersirat dalam apa yang dibicarakan oleh pembicara. Lalu, tahap yang keempat yaitu mengevaluasi. Maksud dari tahap mengevaluasi yakni setelah menafsirkan isi pembicaraan, maka selanjutnya penyimak mengevaluasi ataupun menilai pendapat dan gagasan dari pembicara, seperti menilai baik buruknya dari apa yang dibicarakan oleh pembicara. Selanjutnya yaitu tahap yang kelima, tahap menanggapi. Setelah penyimak menerima pendapat ataupun gagasan yang diberikan oleh pembicara, maka selanjutnya penyimak akan merespon dengan menanggapi pendapat tersebut. Dalam menyimak, biasanya terdapat kendala-kendala yang menjadi penghambat seseorang untuk dapat menyimak dengan baik. Adapun kendala-kendala yang dimaksud yaitu
sikap ataupun perilaku yang ditunjukkan meliputi perilaku enggan terlibat, ketakutan dan perubahan, serta keinginan untuk menghindari pertanyaan yang muncul. Dalam menyimak, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk dapat menyimak dengan baik. Di antaranya yakni faktor psikologis, faktor pengalaman, faktor sikap, faktor motivasi, faktor jenis kelamin, faktor lingkungan, dan juga faktor peranan. Nah, semua faktor tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Karena melalui faktor-faktor tersebutlah tujuan dari keterampilan menyimak akan tercapai dengan baik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai keterampilan berbahasa yang kedua, yaitu keterampilan berbicara. Berbicara dan menyimak merupakan dua kegiatan yang berbeda, namun keduanya berkaitan dengan erat, sehingga tidak dapat dipisahkan. Keterampilan berbicara diperoleh melalui menyimak. Dalam berkomunikasi, seorang pembicara dikatakan berhasil apabila penyimak dapat memahami dan menerima isi pembicaraan yang disampaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh pembicara. Berbicara adalah aktivitas berbahasa berdasarkan bunyi-bunyi atau bahasa yang didengarnya. Nah, penyampaian informasi dalam berbicara ini disampaikan secara lisan melalui ucapan kata-kata ataupun kalimat. Oh iya teman-teman, tentunya dalam keterampilan berbicara juga memiliki tujuan ya. Adapun tujuan dari keterampilan berbicara yaitu untuk mengekspresikan pikiran atau gagasan, untuk memberikan respon, untuk menyampaikan informasi, untuk menghibur orang lain, hingga untuk membujuk ataupun mempengaruhi orang lain. Keterampilan berbicara ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu ada keterampilan berbicara dalam lingkup resmi atau formal, dan juga ada keterampilan berbicara dalam lingkup tidak resmi atau non-formal. Adapun aktivitas berbicara resmi yaitu aktivitas berbicara yang biasa dilakukan di depan forum yang mana terdapat aturan-aturan kebahasaan. Nah, contoh berbicara resmi yaitu pidato, interaksi dalam forum formal, dan lain sebagainya. Aturan-aturan yang harus diperhatikan dalam berbicara di lingkup resmi yaitu berbicara harus menggunakan artikulasi yang jelas, menggunakan kata-kata baku, dan kata-kata yang mudah dipahami oleh para pendengar. Sedangkan berbicara dalam ruang lingkup tidak resmi merupakan kegiatan berbicara yang tidak terlalu terikat pada aturan-aturan, yang terkadang berlangsung secara spontan dan tanpa adanya perencanaan. Nah, contoh dari berbicara tidak resmi ini yaitu bercerita kepada keluarga, menyapa teman, dan lain sebagainya. Intinya berbicara tidak resmi itu kegiatan berbicara yang biasa kita terapkan di kehidupan sehari-hari ya. Baik, selanjutnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Nah, teman-teman, keterampilan berbicara seseorang itu sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Adapun faktor internal merupakan faktor yang ada di dalam diri individu yang mencakup keadaan atau kondisi jasmani dan rohani seseorang. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu. Faktor eksternal ini tuh dapat dikaitkan pada kondisi dan lingkungan individu. Selain itu juga faktor eksternal meliputi tingkat pendidikan, kebiasaan, dan lingkungan pergaulan individu itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai keterampilan berbahasa yang ketiga, yaitu
keterampilan membaca. Membaca merupakan kegiatan mengamati dan memahami yang dilakukan pembaca untuk memperoleh pesan atau informasi yang ingin disampaikan penulis melalui kata, kalimat, paragraf tertulis untuk memperoleh informasi atau pemahaman tentang sesuatu yang terkandung dalam tulisan tersebut, agar nantinya pembaca dapat menyimpulkan suatu hal dengan daya nalar yang dimilikinya. Adapun tujuan dari membaca yaitu untuk mencari dan menggali informasi dari sumber tulisan yang kita baca. Oh iya teman-teman, membaca ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu ada membaca nyaring dan ada membaca dalam hati. Adapun membaca nyaring ialah kegiatan membaca yang dilakukan dengan suara yang keras, dengan ucapan dan intonasi yang tepat agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan, baik itu berupa pikiran, perasaan, sikap, ataupun pengalaman dari penulis. Sedangkan membaca dalam hati merupakan kegiatan membaca dengan tanpa mengeluarkan suara, agar pembaca ini tuh dapat lebih memahami bahan bacaan yang sedang dibaca secara mendalam. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai keterampilan berbahasa yang keempat, yaitu keterampilan menulis. Nah, menulis ini merupakan aktivitas yang tidak hanya terkait dalam memberikan informasi dan pengetahuan, tetapi juga cakupannya ini lebih luas, seperti menjadi wadah untuk meluapkan perasaan, emosi, dan opini bagi seseorang. Oh iya teman-teman, menulis ini tuh mempunyai beragam fungsi yang disesuaikan dengan kegunaan dan kondisinya. Ada orang yang menulis untuk dijadikan sebagai petunjuk, ada orang yang menulis untuk dijadikan sebagai pengungkapan ide atau gagasan, dan juga ada orang yang menulis untuk menjadikan tulisannya sebagai suatu perintah yang ditujukan untuk seseorang atau lembaga tertentu. Tentunya dalam kegiatan menulis juga terdapat tujuan. Adapun tujuan dari menulis, yakni yang pertama, menulis itu dapat digunakan untuk menyatakan pendapat. Lalu tujuan yang kedua, untuk mengajak seseorang melakukan kegiatan tertentu. Dan tujuan yang ketiga yaitu membuat orang lain percaya dengan pendapat penulis, atau biasa disebut dengan menggiring opini. Baik teman-teman, cukup sekian video kali ini ya. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan di dalam video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ya. Dah.